tubuh ini berbuat dosa kepada Allah, jalannya adalah taubat. Maka cepatlah kamu taubat kepada aku, kata Allah. Jadi kalau tubuh ini berbuat dosa kepada Allah, jalannya adalah taubat. Membersihkannya dengan zikir la ilaha illallah. Kalau hati kita ini berdosa di hadapan Allah, jalannya adalah dengan inabah. Cara membersihkan hati dengan zikir Allah, Allah. Kalaulah ruh kita ini juga berdosa, maka cara kembalinya kepada Allah ini yang disebut namanya dengan awabah. Zikirnya adalah hu Allah. Apabila sir kita juga berdosa, maka cara membersihkan sir itu adalah dengan jalan hu. Lalu bagaimana tobat yang sebenar-benarnya, kata Allah? Apakah cukup sekedar melapaskan kalimat la ilaha illallah? Apakah cukup kita sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah Allah, seperti yang kita lakukan barusan ini? Tidak, kata Allah. Cara taubat yang baik, kata Allah, cara taubat yang nasuha itu, kata Allah, faktulu anfusakum. Ini kata Allah, cara taubat yang diminta oleh Allah itu, Bapak Ibu, faktulu anfusakum. Bunuhlah olehmu akan dirimu. Jadi tobat yang diterima oleh Allah itu bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu. Apabila kamu bunuh dirimu, maka itu lebih baik di sisi aku, di hadapan aku, kata Allah. Fataba alaikum, itulah taubat yang aku terima, kata Allah. Lalu bagaimana cara kita membunuh diri? Apanya yang dibunuh? Lihat. Hati-hati Bapak Ibu maminya. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu itu maksudnya bunuh keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Sedangkan yang dikatakan dosa tadi, apa kata Rasul? Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada itu dosa. Lalu cara menghilangkan wujud diri, bunuhlah keakuan wujud diri kita itu. Bagaimana cara membunuh akan keakuan diri kita itu di hadapan Allah? Akui Bapak Ibu diri kita ini di hadapan Allah. Akui diri kita di hadapan Allah itu, diri kita itu tiada. Itu maksudnya. Akui diri kita di hadapan Allah, bahwa diri kita itu tuli, diri kita itu buta, diri kita itu mati. Setelah diakui diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini betul-betul mati, kita ini betul-betul tiada, betul-betul kita ini tuli dan buta, bisulemah bodoh, maka ketika itu akui pula lah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, Bapak Ibu, Allah yang benar-benar wujud, maka yang sewujud itulah yang sama tuh, yang wujud itu yang bersifat sama tuh. Kalau Allah dah kita akui betul-betul wujud, wujudnya mutlak Bapak Ibu, maka Allah itulah yang bersifat basar, Allah itu yang bersifat kalam, Allah itu yang bersifat ilmu, Allah itu yang bersifat kodrat, Allah itu yang bersifat iradat, dan Allah itulah yang bersifat hayat. Inilah namanya telah mati akan keakuan wujud dan sifat kita di hadapan Allah. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati.
Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa yang telah kenal akan dirinya, sudah sadar dia bahwa dirinya di hadapan Allah itu maut, adalah mati, tidak berwujud, faqad arafa rabbahu bil hayati, maka disitulah dia mengenal dan menyadari bahwa Allah itulah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang sama basar kalam ilmu qada iradat itu hanya dia itu semata-mata. Ini dah diserahkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Ya, udah diserahkan diri kepada Allah. Itu namanya orang yang telah berselindung namanya. Ya, orang yang betul-betul zahir dan batin itu dirinya sudah diserahkan kepada Allah. Tak ada dirinya lagi di situ yang terlihat, yang berbuat dan beraktivitas. Makanya sadari bahwa diri kita ini tiada berwujud dan tiada bersifat. Sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat. Kalau kita dah sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat, maka yang berwujud dan bersifat itu hanya siapa? Hanya Allah lah yang berwujud dan bersifat itu. Ini dah dikembalikan diri namanya sebelum mati itu. Ini orang yang telah berselindung di hadapan Allah. Tak lagi mengambil hak Allah, tak lagi merampok hanya Allah, tidak lagi mencuri pakaiannya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu berselindung lah namanya Bapak Ibu. Orang berselindung itu tegaknya di muka atau tegaknya di belakang Bapak Ibu? Tegaknya di belakang. Kalau Bapak Ibu berselindung di tiang nih, yang nampak apa? Kalau Bapak Ibu berselindung di balik papan tulis ini, yang nampak? Kalau Bapak Ibu berselindung pada Allah, maka yang nampak? Yang nampak Allah. Maksudnya bagaimana itu? Maksud berselindung kepada Allah itu karena Allah yang bersifat wujud, Bapak Ibu. Allah cuma yang bersifat sama basar, Allah yang bersifat kalam, Allah yang bersifat ilmu qada iradat, maka serahkanlah wujud dan sifat kita ini ya kepada Allah. Serahkan wujud kita ini kepada Allah. Ya Allah, boleh kalau diitikadkan gitu. Ya Allah, aku ini tidak bersifat wujud ya Allah. Yang bersifat wujud itu hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tidak bersifat mendengar ya Allah. Aku tidak bersifat melihat ya Allah. Aku tidak bersifat berkata ya Allah. Yang bersifat melihat dan mendengar serta berkata itu hanya Engkau ya Allah. Aku tidak bersifat ilmu qada iradat ya Allah. Aku tidak bersifat hayat ya Allah. Yang bersifat qada iradat dan hayat itu hanya Engkau ya Allah. Itu itikad namanya, itu jazam namanya. Itikad jazam itu sudah terpatri, sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu. Sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri kita. Apa yang tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu? Yang tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu itu suatu kesadaran yang tinggi bahwa di hadapan Allah diri kita ini betul-betul tidak ada. Itu maksudnya. Sadar kita diri kita ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah tuh di dalam letaknya Bapak Ibu. Kalau sudah sadar kita bahwa pengakuan diri kita di hadapan Allah tak ada, hanya Allah cuma yang wujud, maka itu namanya Bapak Ibu udah berselindung namanya itu udah diserahkan diri kepada Allah zahir dan batin tuh Bapak Ibu. Tak ada hak kita, tak ada milik kita lagi. Itu yang selamat tuh. Kalau diri telah diserahkan kepada Allah dan itu yang dikatakan selamat, maka di alam kubur tidak ada pertanyaan itu bagi Bapak Ibu lagi. Tak ada yang ditanya malaikat lagi Bapak Ibu. Apa yang mau ditanya lagi? Semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, itu hak Allah lagi Bapak Ibu.
Bapak Ibu masih ditanya Allah. Apabila Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang punya hak, itu ditanya Allah tuh. Ya. Itu ditanya Allah tuh nanti. Nah, tapi kalau udah diserahkan kepada Allah sebelum mati, bukan setelah mati, sebelum mati, itu mati dalam hidup. Tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu. Haknya Allah sudah dikembalikan kepada Allah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang mau diserahkan kepada Allah? Apa yang mau diserahkan kepada Allah? Dari sejak mula jadinya, diri Bapak Ibu ini tak pernah ada di hadapan Allah. Kalau diri kita ini sejak mula jadinya di hadapan Allah tidak pernah ada, lalu apa yang mau diserahkan kepada Allah? Tidak pernah ada mau diserahkan Bapak Ibu. Cuma ketika kita merasa diri kita yang punya, pada saat kita belum mengenal, kita belum paham siapa diri kita, lalu kita merasa diri kita ini yang hidup. Namun pada saat kita diberi Allah petunjuk, pada saat diberi Allah kita ini hidayah, dibimbing dan dituntun Allah kita ini, dibukakan Allah rahasia-rahasia diri kita, ketika itulah baru kita tersadar bahwa diri kita ini di hadapan Allah tak pernah ada. Ketika itulah baru kita akui di hadapan Allah. Baru kita minta maaf kepada Allah. Taubat namanya Bapak Ibu. Itu baru namanya orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha namanya Bapak Ibu. Taubat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi setelah kita bertobat, ya, bersihkanlah diri kita ini dengan zikir la ilaha illallah. Nih, jadi membersihkan tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah. Bagaimana cara membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah? Ini mesti paham juga kita Bapak Ibu. Berilmu kita dalam berzikir. Kalau kita tidak berilmu dalam berzikir, juga tidak akan memberikan hikmah dan faedah buat diri kita Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita juga yang merasa nanti diri kita ini yang berzikir. Padahal la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang ingat. Melainkan yang berzikir dan ingat itu melainkan hanya Allah semata-mata. Namun apabila kita merasa diri kita berzikir, muncul dosa lagi tuh. Aku berzikir 1 jam, 1 jam lah tuh dosanya tuh. Aku berzikir 2 jam, 2 jam dosanya tuh. Karena merasa akunya. Padahal yang dosa tadi apa? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang hidup. Lalu merasa dirimu yang berzikir. Itu dosa tuh. Makanya mesti berilmu dalam berzikirnya. Supaya apa? Supaya zikir kita itu betul-betul sampai kepada makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka dulu zikir tubuh. Zikir tubuh la ilaha illallah. Jadi zikir tubuh la ilaha illallah itu untuk membersihkan tubuh jasmani kita ini. Ada 7 maqam, ada 7 lataif yang mesti dibersihkan di dalam diri kita ini. 7 makom yang ada pada diri kita ini disebut namanya 7 lataif. Ya, ini adalah wilayah-wilayah dosa itu. Mesti dipahami di diri ini. Ya, yang pertama, ya, sebelah kiri, ya, susu sebelah kiri kita ini 2 jari di bawah susu sebelah kiri kita. Nah, kalian buat gambar ini Bapak Ibu nih. Ya. Ini namanya ya latifatul qalbi namanya. Nih di pas sini ustadznya. Ini latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu kalau yang fisiknya, ya, yang fisik yang bisa dilihat itu yang disebut namanya dengan jantung. Sebut jantung Bapak Ibu. Jantung. Bukan liver, tapi jantung. Apa penyakit yang ada pada latifatul qalbi? Zohirnya pada jantung. Yang ada pada latifatul qalbi ini penyakitnya Bapak Ibu,
ini adalah hawa nafsu, cinta dunia, ya, sifat iblis dan sifat setan. Itu yang ada pada latifatul qalbi itu, ya, hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan. Yang kedua, 2 garis di bawah susu sebelah kanan kita nih, ini yang disebut namanya latifatul ruh. Latifatul ruh itu kalau yang fisiknya disebut namanya dengan paru-paru atau rabu. Paru-paru. Apa yang ada penyakit di latifatul ruh itu? Yang ada penyakit di latifatul ruh ini namanya sifat tamak. Atau bahasa kiasnya inilah penyakit sifat hewan ternak. Hewan ternak. Itu yang ada di sini. Yang ketiga, 2 garis di atas susu sebelah kiri kita. Ini yang disebut namanya dengan latifatus siri. Latifatus siri itu letaknya sifat hewan buas, Bapak Ibu. Hewan buas, binatang buas. Sifat amarah, sifat dendam, ya, tanpa kusumatnya. Jadi dendam kusumat, ya, 7 turunan tuh, atau siri. Itu yang disebut secara fisiknya adalah liver. Liver. Liver yang dikatakan hati itu, Bapak Ibu, ya. Bukan livernya jantung. Jantung dengan liver beda, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, ya, 2 garis di atas susu sebelah kanan kita ini yang disebut namanya latifatul khofi namanya. Latifatul khofi itu secara fisiknya ini yang disebut namanya dengan limpa. Limpa atau bahasa Minangnya limpo. Penyakit apa yang ada pada latifatul khofi? Ya, latifatul khofi ini di sini bersarangnya penyakit munafik. Munafik. Kemudian Bapak Ibu yang di tengah nih, tengah dada kita nih, dari tengah sampai pusat, ini yang dikatakan namanya latifatul akfa. Latifatul akfa itu secara fisiknya ini yang disebut namanya dengan empedu. Empedu. Penyakit apa yang ada pada latifatul akfa itu? Penyakit yang bersarang pada latifatul akfa ini disebut namanya sifat takbur. Sifat ujub dalamnya itu. Kemudian di antara 2 alis, ya, 2 alis nih. Ini yang dikatakan namanya latifatun nafsun natiqah. Secara fisiknya latifatun nafsun natiqah itu ini yang disebut namanya dengan otak. Ya, ini di otak itulah sifat namanya panjang angan-angan tuh. Panjang angan-angan. Atau namanya tulul amal. Ya, kemudian seluruh tubuh. Seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku nih. Ini yang dikatakan namanya latifatu kullu jasad namanya, Bapak Ibu. Kullu jasad. Itu kullu jasad. Kalau udah kullu jasad, Bapak Ibu, ini penyakit kita itu sudah menjadi kanker namanya, itu sudah menjalar seluruhnya. Ini yang dibersihkan tadi dengan zikir la ilaha illallah. Jadi untuk membersihkan tubuh itu yang berdosa, zikirnya adalah la ilaha illallah. Cara membersihkannya adalah dengan zikir la ilaha illallah. Membersihkan tubuh jasmani ini dengan zikir la ilaha illallah, makomkanlah kalimah zikir itu. Kalimah la itu, Bapak Ibu, makomnya di pusat. Di pusat di makomnya.
sentralnya, ya, simpulnya batang tubuh di pusat nih, ya. Kunci dengan kalimah la di situ. La itu la tauhid itu, ya. Kemudian, yang dada kanan kita nih, ini kalimat ilaha. Ilaha. Jadi la ilaha. Kemudian illa. Illa ini dia ubun-ubun nih. Illa. Illa dia ubun-ubun. La ilaha illa. Ubun-ubun jatuhnya. Allah itu pada susu sebelah kiri kita, dada sebelah kiri kita, baru Allahnya diunjam di sini. Jadi cara perputaran zikir kita Bapak Ibu seperti perputaran jarum jam itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi supaya kita fokus Bapak Ibu, pejamkan mata kita. Ya, pejamkan mata supaya kita tuh bisa fokus melewati lintasan-lintasan namanya lataif tadi itu. Ya. Jadi dihunjamkan la ilaha illallah. Agak keras sedikit Bapak Ibu. Agak keras. Kenapa? Sebab kalaulah batang tubuh kita ini belum pernah berzikir dia, kalau lembut kita berzikirnya Bapak Ibu belum terbongkar, belum tanggal, belum roboh namanya penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita itu. Ya, sifat harimaunya, sifat hewan ternaknya, ya sifat kingkongnya. Mesti kuatkan dikit. Dihunjam la ilaha illallah, la ilaha illallah, hunjam dia. Setelah kita bersihkan dengan berzikir la ilaha illallah 5 menit, 10 menit, maka pada saat itu ganti zikir Bapak Ibu, ya, dengan zikir Allah. Zikir Allah itulah zikir untuk membersihkan hati kita. Jadi ketika kita mengamalkan zikir Allah, wajah Bapak Ibu itu diarahkan, dihadapkan ke dada sebelah kiri sambil pejam mata. Dihadapkan. Sebut Allah. 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 Ini Allah katakan, waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Rabbmu, ya, nama zat Tuhanmu, Allah. Dah mati. Mungkin sudah 5 menit pula Bapak Ibu atau 10 menit. Maka ganti dengan zikir nafas. Jadi zikir nafas itu, ya, itulah hu Allah. Jadi hu Allah itu membersihkan namanya nafas jiwa itu. Ketika kita berzikir nafas Bapak Ibu, zikir ruh namanya, tetap wajah kita itu ke sebelah dada kiri kita, namun dirasakan turun naik napas tuh. Waktu dia naik hu, ketika dia turun Allah, namun dia tidak dilafazkan, tidak dibunyikan, dengan rasa Bapak Ibu. Dirasakan, jangan dibunyikan, disuarakan. Itulah cara membersihkan zikir ruh itu. Kemudian zikir sir, itu rahasia. Jadi untuk membersihkan dosa sir kita itu dengan zikir hu. Zikir hu itu cara membersihkan rahasia diri kita itu. Tidak ada lapasnya lagi. La sautun wala harpun. Hu itu artinya dia. Dia yang siapa? Dianya Allah semata-mata. Jadi maksudnya dia Allah semata-mata itu cukup Bapak Ibu diam. Diam itu paham, sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa yang wujud, segala yang ada itu hanya dia semata-mata. Itu yang diam tuh.
itu yang katakan daimun. 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 Ya, atau sama dengan diam. Diam, daimun, diam. Itu dia maksudnya. Paham tuh. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menyebut, cukup memahami dan menyadari bahwa segala yang dilihat itu yang hu. Hanya Allah. Itu maksudnya doh. Segala yang didengar, bunyi apapun lah, anak nangis, kipas, motor, mobil, itu yang hu. Segala yang diraba, segala yang dipikirkan, semua gerak, semuanya itu hu itu. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi itu. Makanya cukup diam Bapak Ibu. Diam itu paham maksudnya. Tak perlu lagi disebut-sebut. Contoh kata Ustadz. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mik. Nyata tak nih? Wujud tak nih? Terang jelas? Kalau ini mik ini wujud, nyata, terang, jelas. Andai kata Bapak Ibu cukup diam saja, tidak menyebut itu mik itu nyata, mik itu jelas, diam saja Bapak Ibu, tidak ngomong, apakah mik ini tetap nyata, tetap wujud, terang, jelas? Tetap nyata, wujud, dan terang Bapak Ibu, serta jelas. Walaupun kita diam, yang mik ini tetap wujud. Walaupun kita tak ngomong mik, yang mik ini tetap nyata, terang, dan jelas. Itulah maksudnya zikirhu itu. Cukup paham kita bahwa Allah itu segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri. Ya. Segala yang dipandang itu kenyataan dirinya. Ya. Segala yang ada itulah kenyataan dirinya. Itu yang zikirhu itu. Atau disebut juga namanya zikir sirul asrar. Ini yang dikatakan namanya zikir la sautun wala harpun. Tidak ada suara lagi, tidak ada huruf dan kata lagi, diam. Pada saat itu diri Bapak Ibu sudah bersih namanya itu. Itulah orang yang berkekalan bersama Allah itu. Itu yang sebenarnya zikir. Jadi kalau kita ada sadar, yang sebenarnya zikir itu adalah diam, yang sebenarnya zikir itu adalah paham, yang sebenarnya zikir adalah mengerti bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada. Walaupun tidak disebutkan la ilaha illallah, walaupun tidak dilapaskan Allah Allah, walaupun tidak dirasakan dengan hu Allah, memang dia telah wujud, memang dia telah nyata, memang dia telah terang dan jelas, memang dialah yang semata-mata ada. Andai kata dilafazkan pun dengan la ilaha illallah, lapas la ilaha illallah ini untuk menyatakan dan menjelaskan la maujud illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan hanya Allah semata-mata. Sama dengan mik ini tadi Ustaz bilang. Walaupun tidak disebut ini mik, walaupun ini tidak dikatakan ini mik, diam saja kita, ini sudah mik, ini sudah nyata. Kalaupun dinyatakan ini mik, dinyatakan juga ini mik, kata-kata mik yang kita ungkapkan melalui lisan itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah nyata, barang yang sudah wujud, barang yang sudah jelas. Andai kata pun tak disebut, dia juga telah nyata dan wujud jelas juga Bapak Ibu. Itu mesti memahami. Lalu bagaimana supaya diri Bapak Ibu tidak lagi dosa? Jangan ada di situ diri kita yang merasa diri kita yang berzikir di situ. Kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang berzikir, itu artinya Allah lah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Memang dia cuma yang wujud. Allah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Yang Allah itu aku.
Yang suci itu aku, yang terpuji itu aku, yang besar itu aku, yang wujud itu juga aku. Nggak ada siapa-siapa di situ. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti berzikir menghapuskan dosa, rupanya terbalik. Bertambah dosa kita kalau kita tak berilmu tadi. Masih ada wujud kazanbunnya Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Itu yang dikatakan namanya keluar dari keakuan diri. Ini yang disebut namanya mati sebelum mati. Mati sebelum ajal, mati di dalam hidup. Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri. Nah, kita lihat Bapak Ibu cara mematikannya.